بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallah, jika disebutkan padanya Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, zadathum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri. Alladzina yuqimuna sholata, mereka itu adalah orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang kami berikan anugerah rezeki kepada mereka, mereka nafkahkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman secara benar. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, serta anugerah yang mulia. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dinyatakan orang-orang yang beriman itu bila disebutkan padanya nama Allah bergetar. Ini sering kita dengar ayat ini disampaikan oleh para ulama. Namun yang menjadi tanda tanya bagi kita, adakah sudah getaran yang ada di hati bila disebutkan nama Allah padanya? Karena apa yang dikatakan oleh Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dan kala mendengar sebutan Allah, semua itu tidak akan bisa tergetar hatinya tanpa ma'rifat kepada Allah, tanpa mengenal kepada Allah. Tidak akan pernah hati orang yang mendengar apabila disebutkan nama Allah padanya bergetar hati. Tapi bila disebutkan bagi mereka yang ada ma'rifat dalam hatinya, bukan hanya bergetar hatinya, tapi hancur hati apabila disebutkan nama Allah padanya. Ini bagi orang yang ma'rifat, ada ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Karena kehidupan hati itu bila ada ma'rifat. Kalau ma'rifat tidak ada, maka hati tidak pernah hidup dalam melaksanakan perintah Allah. Di sini dikatakan wida hayyal qalbu bi ma'rifatillah, jika hati hidup dengan ma'rifat kepada Allah, karena mengenal kepada Allah, kana mahallan litajali waridatil ilahiyah. Kalau hati itu sudah ma'rifat kepada Allah, maka hati itu menjadi tempat waridatil ilahiyah,
yaitu warid yang sengaja didatangkan oleh Allah kepada hambanya yang sudah ada padanya ma'rifat kepada Allah, yakni hidup hati. Lidajali waridati ilahiyah, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, innama awrada alaikal waridu litakuna bihi alaihi warida. Apa tujuan Allah menurunkan warid? Apa waridun nur yuqdiku Allah fi qalbi abdihil mu'min. Warid sesuatu yang diturunkan oleh Allah, yang terbit daripada Allah. Dengan adanya warid di dalam hati itu, litakuna, artinya supaya kita datang kepadanya dengannya. Artinya kita tidak akan pernah bisa sampai kepadanya tanpa dengan. Nah, inilah apabila sudah ma'rifat hati itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan warid pada orang yang ada pada hatinya ma'rifat, agar dengan ma'rifat itu kita datang kepada Allah dengan Allah, bukan dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa datang ke hadirat Allah, tapi kapan kita bisa datang ke hadirat Allah? Dengan Allah, bukan dengan kita. Karena salah satu alamat amal yang tidak sampai ke hadirat Allah itu karena datangnya wirid itu dengan kita kepada Allah. Yang dikehendaki datangnya amalan itu dari Allah kepada Allah. Litakuna bihi alaihi warida, agar dengannya kita datang kepada Allah, bukan dengan kita. Jadi kapan kita beramalan, berwirid, membaca wirid, tapi kita yang membaca, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang dikehendaki oleh Allah adalah dengannya kita mengamalkan amalan itu, dan bukan dengan kita. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Maka itu apa yang dimaksud dengan warid? Al-waridu nurun ilahiyyun yuqdhibuhu Allah fi qalbi man ahabba min ibadihi. Jadi warid itu adalah nur. Nur itu yang ma'rifat hati kepada Allah. Yang Allah berikan nur itu kepada orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah daripada hambanya. Wa huwa ala salasati aqsam. Jadi warid ini ada terbagi tiga, ada tiga macam. Ada waridul intibah, ada waridul iqbal, ada waridul wisal. Kita semua ini sebelum warid itu datang, ada sampai kepada intibah pun tidak sampai. Karena apa? Intibah itu waspada. Bila sesuatu itu terbit dia daripada nafsu, waspada. Kalau sesuatu itu terbit dia daripada makhluk, karena tidak ada sesuatu pun yang terbit daripada makhluk maupun nafsu dalam kehidupan. Ini yang dimaksud dengan waridul intibah. Sehingga kapan artinya menganggap sesuatu itu daripada makhluk datangnya, daripada nafsu datangnya, maka inilah yang disebut dengan kelalaian dalam beribadah kepada Allah. Maka itu intibah, waspada. Jangan sampai terbit suatu amalan apapun juga yang terbit daripada nafsu atau makhluk. Karena sedikit pun tidak ada ma'rifat pada hati hamba itu. Maka itu yang pertama adalah waridul intibah, memberikan kesadaran supaya kita tidak lalai dalam beribadah kepada Allah. Karena orang-orang lalai yaitu sahun, itu adalah orang-orang yang merasa dirinya jauh lebih dominan daripada apa yang terbit daripada Allah.
sehingga mengamalkan sesuatu itu mengharapkan rahmat Allah, tidak akan pernah terjadi turun rahmat Allah itu kepada hamba yang terdiri daripada nafsu atau daripada makhluk. Maka itu dinamakan waridul intibah, karena warid adalah nurun yuqliquhu Allah fi qalbi abdihil mu'min, yaitu nur yang Allah berikan pada hati hambanya yang menyatakan beriman kepada Allah. Dengan nur itu maka tidak akan pernah lagi hidupnya lalai dalam ingat kepada Allah. Ini pertama, waridul intibah. Karena orang-orang yang sebelum daripada waridul intibah ini, yang tidak ada anggapan sesuatu itu datangnya daripada Allah, ini semuanya lalai. Anggapan apapun perintah Allah yang ia laksanakan, yang beranggapan bahwa sesuatu itu datangnya selain daripada Allah, inilah lalai, inilah syahud. Inilah yang dikatakan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi mereka yang sholat, yang di dalam sholatnya itu sahun, lalai. Maka itu memperingatkan kepada kita waridul intibah ini untuk sadar agar tidak ada kelalaian dalam beribadah kepada Allah. Waridul intibah ya Ibnu Athaillah. Yang kedua adalah waridul wasbih. Jadi waridul intibah ini ibaratnya orang yang mencari Tuhan masih belum ada dapat pengenalan kepada Allah, maka itu jangan sampai lalai dalam beribadah. Orang-orang yang diwaridul intibah adalah masih mencari Tuhannya. Padahal menurut ayat yang dinyatakan di dalam firman Allah itu sangat nyata dan jelas. Saking sangat nyata dan jelas ini masih banyak orang yang tidak melihat kepadanya. Inilah lalai. Waridul intibah wa huwa nurun yukhrijuka min dzulmatil ghaflah ila nuril yaqظah, yaitu nur cahaya yang terang, yukhrijuka min dzulmatil ghaflah, yang mengeluarkan dirimu dari kegelapan kelalaian. Intibah yaitu nur yukhrijuka min dzulmatil ghaflah, agar kita tidak lalai ila nuril yaqظah, menuju kepada cahaya yang terang benderang. Kadang lagi sama, kadang lagi ada gelap, tapi terang benderang. Allah nyata, nampak dan jelas, terang benderang. Apa sifatnya terang benderang. Nah, kapan menyatakan adanya Allah nyata jelas, apa dan sifatnya jelas, inilah ya Allah, orang itu sadar dan terbangun dari tidurnya. Kapan tidak ada kesadaran ini, maka orang itu lalai dalam keadaan tidur, diamsalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujar Allah Ta'ala? Tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Engkau mengira mereka itu sadar, padahal mereka itu ruqud, guring. Engkau mengira mereka itu taat, padahal mereka itu lalai maksiat. Tahsabuhum aiqadan. Kita mengira orang yang sholat itu sadar, tapi kapan merasakan terbit daripada yang selain Allah, ruqud, lalai, guring. Yaitu tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Dan ini kategorinya yang pertama ini minat talibi, orang yang masih mencari Tuhan. Ini sudah termasuk intibah, ada kesadaran sedikit. Dan kadang kesadaran itu sudah Allah Ta'ala itu kadang nyata, kadang maka hendak lagi mencari Tuhannya.
Waridul intibah wa huwa nurun yukhrijuka min dzulmatil ghaflah ila nuril yaqظah wa huwa li ahli bidayah min at-talibin. Maka itu kapan sudah intibah, meningkatlah orang itu kepada waridul iqbah. Jadi ada intibah, ada iqbah. Intibah, iqbal, dan nantinya wisal, inilah nur. Ini adalah nur yang Allah berikan ke hati hambanya yang dia cintai daripada hamba-hambanya. Yang pasti pada hati hamba itu sudah ada ma'rifat kepada Allah. Kapan sudah ada ma'rifat, disitulah kesadaran. Orang itu sadar, orang itu aiqadhan, bangun, tidak tidur. Maka dalam bangunnya tidak ada kelalaian, dalam sholatnya tidak ada kelalaian, dalam zikirnya dan semuanya tasbih, tahmid, tahlil, tidak ada sedikit pun kelalaian di dalam semua itu. Kapan orang itu sudah aiqadhan, hidup hatinya, hidup dengan apa? Bima'rifatillah, dengan mengenal ma'rifat kepada Allah, maka hati hamba itu hidup. ليتيقظ من نومه وانتبه من غفلته استوى على قدمه طالبا لربه فيقبل عليه بقلبه وبقالبه. Kapan hati orang itu sudah hidup dan ada waridul iqbal padanya, sudah pada kategori yang kedua. Yang pertama adalah intibah, yang kedua iqbal. Maka si hamba ini akan menghadap kepada Allah dengan hatinya dan badannya. Jadi zahir batin. Kalau sudah ada waridul iqbal pada hamba itu, Allah berikan waridul iqbal, nur yang dirasakan olehnya itu menghadap kepada Allah dengan hatinya dan badannya. Iqbal, penerimaan. Inilah pantas orang itu mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu diamalkan dan dirasakan kebenaran. Raditu billahi rabba, aku ridha dengan Allah sebagai Tuhanku. Ada yang lain dalam kehidupan hanya kecuali Engkau ya Allah. Raditu billahi rabba wabil islami dina, dan ridha Islam itu sebagai agama. Apa yang dimaksud wabil islami dina? Tidak ada keluar daripada taslim kepada Allah, semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Ada kalau boleh diserahkan itu, adakah lagi uji hamba ini? Kan ada lagi. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabil Muhammadin nabiyya. Dan ridha Muhammad itu sebagai nabi. Karena apa? Karena semua yang ada ini terbitnya daripada nur Muhammad. Bukan hanya dibaca raditu billahi rabban, tapi adakah paham sudah akan apa yang dibaca itu? Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sehingga dengan demikian ala dzalika huyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah taala minal amin. Kalau yang dibacakan ini tadi dapat dirasakan kebenarannya, raditu billahi rabba, tidak ada yang ada dalam kehidupan hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang mewujud dalam kehidupan hanya Engkau ya Allah. Ridha dan wabil islami dina, dan semua ini sudah taslim kepada Allah, sudah berserah diri kepada Allah zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Tidak ada tersisa sedikit pun dalam kepemilikan kita dalam kehidupan. Itu harus sudah dirasakan kebenaran apa yang dibaca ini. Bukan karena harus membaca ini 1000 kali, tapi kadang dirasakan kebenaran apa yang dibaca. Raditu billahi rabban,
aku reda dengan Tuhanku dan Allah sebagai Tuhanku. Apa yang selanjutnya yang ada pada benak si hamba yang mengatakan itu, tidak ada yang mojok selain Engkau ya Allah dalam kehidupannya. Wabil Islam dina, dan sudah hatinya serah menyerah kepada Allah secara keseluruhan, baik wujudnya, afalnya, sifatnya, asmanya, zatnya. Wabil Islam ini tidak ada kepemilikan daripada satu makhluk pun dalam kehidupan ini. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasul dan rida dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kenapa? Artinya tidak akan ada kita pun tidak ada Muhammad. Adanya Rasulullah Muhammad itu bukti nyatanya adanya Allah, karena terbitnya Muhammad itu daripada nur zat Allah. Maka itu tidak ada kita pun tidak ada Muhammad. Kapan ada kita, maka di situ ada Muhammad. Ini harus dirasakan, bukan hanya sekedar bacaan. Maka itu ada dapat dirasakan, masih belum bisa merasakan. Jangankan 100 kali, 10.000 kali kada ada artinya bacaan itu. Kada ada artinya. Kalau meningkatkan derajat kita di sisi Allah, tidak akan pernah meningkat kalau itu kada dirasakan kebenaran apa yang telah kita baca. Raditu billahi rabban. Ini makanya waridul iqbal. Kapan sudah merasakan kebenaran apa yang dibaca, maka itu dinamakan waridul iqbal, penerimaan. Kalau yang di atas tadi waridul intibah, waspada akan kelalaian. Maka itu mengeluarkan kita daripada kelalaian menuju kepada kesadaran yang terang benderang. Kesadaran akan semua yang wujud ini tidak ada lain kecuali dari Engkau ya Allah. Sadar. Tidak ada yang gerak apapun juga daya dan kekuatan daripada hamba ini kecuali datangnya semua dari Engkau ya Allah. Ini intibah. Sadar, maka itunya mencari Tuhannya. Di dalam mencari Tuhannya ini sudah tergambar dalam 2 kalimat syahadat. Akhirnya nyata nampak Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nampak. Sehingga kapan nyata dan dirasakan kebenarannya 2 kalimat syahadat itu, maka si hamba yang ada ma'rifat pada hatinya itu kadang lagi menyatakan adanya diri seperti yang dikehendaki dalam apa yang dikatakan oleh dalam hikam Ibnu Athaillah, litakuna alaihi waridan, litakuna bihi alaihi waridan, agar kita datang ke hadirat Allah itu, kepada Allah itu dengan Allah, bukan dengan kita. Maka panahkan wujud kita untuk kita sampai datang dengan Allah, bukan dengan kita, bukan dengan amal kita, bukan dengan wirid kita. Warid itu yang datang anugerah dari Allah, wirid yang datang dari kita kepada Allah. Maka itu warid itu menghilangkan kelalaian kita. Kalau warid sudah datang, tidak ada lagi kelalaian kita. Lupa akan Allah, ingat akan diri kita ini lalai. Apa itu ingat akan diri kita? Kita mengatakan terbitnya ini dari aku ya Allah kepadamu ya Allah. Kalau warid itu yang datang dari Allah, wirid dan datang dari kita, terbantahkan kapan sudah datang dan warid itu yang datangnya daripada Allah, kada lagi dan datangnya daripada kita secara keseluruhan dalam berwirid itu.
Maka itu di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam Raqibul Atas itu dibaca 10 kali. La ilaha illallah dalam Raqibul Atas itu dibaca 40 kali. Jangankan 10, jangankan 40, namun kita yang membaca ada artinya. Itu wirid berarti. Ada yang dikehendaki ini wahid yang kita datang kepadanya itu dengannya. Yang kita datang kepada Allah itu dengan Allah. Nah, syaratnya untuk dengan Allah itu ma'rifat dulu. Kapan sudah ada ma'rifat ini hayyal qalbu bi ma'rifatillah, maka hiduplah hati kita ini dengan ma'rifat kepada Allah. Bukan mati hati. Kalau mati hatinya, mati amalnya, mati niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena ala fa inna fil jasadi mudghah. Karena pada manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, jika baik segumpal darah ini sebaik seluruh amal. Jika jelek segumpal darah ini, maka jelek seluruh amalnya. Apa segumpal darah? Ala wahyal qalbu, itu hati. Karena disinilah tempat matla'ul anwar, terbitnya nur itu daripada hati ini. Kapan hati ini rusak? Rusak seluruh amal kita. Sholat kita, puasa kita, zakat dan haji kita rusak berataannya. Namun hati ini rusak. La yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kada yang manfaatnya. Ibadah kita, harta kita tidak ada manfaatnya kecuali yang bermanfaat man atallaha, barang siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kada ada penyakit sedikit jua pun, kada ada penyakit satu darah pun di dalam hatinya. Selamat, kada ada agya, kada ada agya. Maka itu Sayyidina Jabir mengatakan, pernah Jabir pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah, waqala, dan mengatakan, man jaa bila ilaha illallah, barang siapa yang datang kepada Allah, man jaa bila ilaha illallah wa lam yukhlit ma'aha ghairaha, dan tidak dicampur waktu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, kada ada lagi dicampur dengan yang lainnya. Kalau dengan kita membaca ini dicampur yang kita dengannya, kita yang membaca dakhala jannah, maka masuk surga orang itu. Mengqala la ilaha illallah wa lam yukhlit ma'aha ghairah. Jadi barang siapapun yang membaca la ilaha illallah tidak dicampur dengan yang lain selain Allah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Maka itu baru ahli hikmah, para hukama itu memastikan orang-orang yang masuk ke dalam surga itu ini dan termasuk neraka itu ini. Yakin. Karena apa? Keyakinan itu kadang mencampur tatkala la ilaha illallah itu dibaca, kada ada yang lain kecuali hanya Allah, kada ada kita dalam membaca. Ini syuhudul wahdah. Di sini penyaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syuhudul wahdah. Itu Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kapan sudah syuhudul wahdah itu la syarika lah,
Gak ada kita di sini. Nah, bahasa membaca ini ujar Rasulullah dakhala jannah. Kapan kita kadada? Kapan kita kada lagi dan membaca itu? Ya Abu Yazid Al-Bustami itu min qouli la ilaha, aku bertaubat dan hendak lagi membaca la ilaha illallah. Ada ini kita gelombang bukan? Abu Yazid bertaubat dan hendak lagi membaca la ilaha illallah. Abu Yazid dia yang membaca itu kan Abu Yazid dia. Orang yang berkata Abu Yazid, maka itu Abu Yazid kada hendak lagi. Karena ada Abu Yazid. Bukan berarti Abu Yazid kada membaca la ilaha illallah lagi kan? Tetap membaca tapi kada Abu Yazid lagi yang membaca. Taubat sini. Sini aja bertaubat, kita bang hakulnya. Taubat sini ada lagi. Taubat apa? Ada lagi sholat. Karena kita sholat. Nah ini yang diartikan kalau orang itu sudah ada ma'rifat pada hatinya. Macam-macam pembicaraan para ahli hikmah yang membingungkan orang-orang awam. Wah, dia mengaji dari orang bubuhan dan ada sholat lagi. Malahan bukan hanya ada sholat, taubat dan hanya ada sholat. Tapi jangan ada paham. Namanya nih kada paham. Kadang-kadang wanya orang bertaubat kada lagi sholat. Pasti kafir. Tapi pada taubat dan orang bertaubat kada hendak lagi sholat itu di situ adanya sholat daim. Itisal terus. Maka itu pada tingkatan yang ketiga waridul wisal. Nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang ia cintai dari semua hamba-hambanya itu, yaitu waridul wisal. Apa waridul wisal itu? Huwa nurun yastawli ala qalbil abdi thumma yastawli ala zahirihi wa batinihi fayukhriju min sijri nafsihi wa yughibuhu an suhudi hissihi. Di waridul wisal. Apa waridul wisal itu? Huwa nurun yastawli, yaitu cahaya yang sudah menguasai hamba itu. Cahaya yang sudah menguasai wujud si hamba itu dikuasai oleh cahaya. Dan gak ada sin pajak. Jangankan pajak buruk, pajak ada. Ada di pajak yang buruk. Keras hati. Maka itu untuk sudah pada tingkatan ittiba, alhamdulillah. Iqbal maginya ini wisal tambah lagi. Ada sadar. Maka dalam kesadaran ini mencari Tuhannya sampainya kepada waridul iqbal. Waridul iqbal saat dia menerima apa adanya dalam kehidupan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ala dzalika huyita wa ala dzalika mutta. Atas dasar itulah engkau hidup, yaitu daripada Allah. Atas dasar itulah engkau mati, yaitu mati keakuan kita dengan adanya wujud Allah. Nampak. Wala dzalika tub'atsu, dan dengan dasar itulah engkau nanti dibangkitkan daripada barzakh, makbarah, di padang mahsyar.
ini yang pasti dinaungi pada saat tidak ada naungan kecuali orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Illa dillu yawma la dilla illa dillu. Naung, karena naungnya itu bukan hanya didapatkan karena di padang mahsyar, tapi sekarang yang naung merasakan dalam naungan Allah, karena liput dikuasai oleh nur yang ada singkurupan. Jawab aja, nur terang, nyata, nampak, jelas, terang benderang adanya Allah dan adanya Rasul. Maka itu dengan nurul wisal, waridul wisal, nampak. Artinya mana yang husnul khatimah, mana yang su'ul khatimah, itu nampak. Gak ada lagi kalau ya Allah matikan yang dalam keadaan husnul khatimah, tamanni, berangan-angan tanpa ada kenyataan. Tapi yang kehendak itu kenyataan, nampak. Kadang lagi angan-angan itu nyata. Mati pasti husnul khatimah biqauli la ilaha illallah, karena wa ala dzalika tuwita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atu insyaallah taala minan, pasti aman. Kalau atas dasar ridha kepada Allah, ridha Islam agama, ridha Muhammad Nabi, pasti aman. Ya, macam apa ridha kepada Allah? Patuh kaya saja. Ridha kepada Rasulullah, kamu aja dapat dari pun hadir maulid tapi orang ketemu. Orang hadir maulid itu pasti bertemu. Kalau orang hadir hikmah, pun gak ada bakalan bertemu, cuma hadir kosong. Orang hikmah itu makalah tahadza batila, ada sia-sia dalam setiap peristiwa itu. Ada sia-sia makalah tahadza batila, subhanaka faqina adzab. Hadir maulid nampak, karena basirah yang main, mata hati bukan mata kepala. Apa mata hatinya? Ada lain di hati ini kecuali hanya Allah dan Rasul. Ya. Maka itu waridul wisal. Apa yang kehendaki dengan waridul wisal? Wa huwa nurun yastawli ala qalbil abdi thumma yastawli ala zahiri wa batinihi wa yukhrijuhu min sijni nafsihi. Maka itu waridul wisal ini mengeluarkan dirinya dari penjara kenafsuan. Kadang lagi dalam penjara kenafsuan, sedikit pun kadang ada kenafsuan lagi orang yang sudah sampai di waridul wisal. Ini sudah diliputi oleh cahaya, sudah diliputi oleh cahaya, dan kita tahu bahwa cahaya itu tidak pernah buruk apalagi padam. Jadi nur terus. Yukhrijuhu min sijni nafsihi wa yughibu an syuhudi hisihi, bukan hanya mengeluarkan nafsunya waridul wisal ini, tapi apa? Wa yughibu an syuhudi hisihi, dan lenyap menyaksikan wujudnya. Ada lagi kita menyaksikan wujud kita ini. Ini orang sudah sampai waridul wisal. Karena wujud kita ini adalah madharun min madhahiril haq, tercermin daripada cermin Allah. Kapan nama cermin itu basure juga nanti cermin. Maulah nanti cermin basure nang di dalam cermin itu berduduk. Kan aneh kalau tapi kenapa akun dibawa ke sana? Ada ini kalau yang baca cermin itu
coba soleh nanti dalam jalan soleh juga. Wa yughibuhu an wujudi hissihi. Jadi wa yughibu, dilenyapkan, wujud kita ini dilenyapkan, dikadadakan, memang kadakan. Kadada lagi hisi kita, hisan ini zahir, hisan itu syariat, kadada lagi syariat kita. Dan adanya senang ada syariat atau syariat. Kadada lagi syariat kita di sini. Maka itu liyastauli, meliputi nur, meliputi hidup si hamba itu. Maka itu kapan sudah orang itu diliputi oleh nur, fala yazalu mustaghilan bi dzikrihi ghaiban an ghairihi, maka orang yang diliputi oleh nur hidupnya itu, diliputi tidak pernah lagi keluar daripada nur, berarti tidak pernah lupa kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Rasul. Senantiasa diliputi oleh nur, fala yazalu mustaghilan bi dzikrihi, maka kapan orang itu sudah selalu diliputi oleh nur, la yazalu mustaghilan bi dzikrihi, maka orang yang diliputi nur ini tadi mustaghil, sibuk dengan mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah, lihat ya zikir, dengar ya zikir, diam ya zikir, gerak ya zikir. Kalau orang itu sudah diliputi oleh nur itu, bukan kita yang berzikir, ini kita yang berzikir. Biar menyebut kita menyebut subhanallah ada zikir nih, itu syirik. Iya, kita yang menyebut. Fala yazal mustaghilan bi dzikri ghaiban an ghairihi, maka orang itu ghaiban an ghairihi, ghaib, kadada lagi, inya itu kadada lagi, kita ini kadada lagi. Hatta yamtali al-qalbu bin nur, maka karena nur yang meliputi wujud si hamba ini, sampai hatinya pun juga diliputi oleh nur, maka kapan ia melihat, kapan ia disebutkan nama Allah, bergetar hati. Artinya tidak ada lagi di hati itu yang lain selain Allah. Rancak kita disebutkan nama Allah, tapi itu tujuh hati. Di mana kebenaran firman Allah Ta'ala ini? Nah, kebenaran itu nampak bila kita sudah ma'rifat. Bidatul lihat alaihim ayatu, dan jika dibacakan tanda-tanda kebesarannya, jadatum gimana bertambah. Melihat ini bertambah, melihat itu bertambah, kadang lagi berkurang. Sebab kan dilihatnya beradaan, terbit daripada ini beradaan, di mana berkurangnya? Ini kebenaran firman ini pernah dibaca, dipraktekkan, macam apa supaya hati itu diliputi oleh nur, sampai kepada waridul wisol. Ini waridul intibah jangan sampai. Waridul iqbal yang ada, begini waridul bisa, waridul intibah yang ada tahu, iqbal rajinnya, artinya ada sedikit ma'rifat, mencari Tuhan itu pada jalan, sampainya dapatkan kepada Tuhannya. Maka itu dengan analogi lain, waridul intibah itu orang punya sairin, minat talibin, orang yang masih mencari. Waridul iqbal minat sairin yang sudah mencari, bahkan baik menjalani.
Waridul wusal yaitu orang yang wasilin sampai ketemu Allah Ta'ala. Maksudnya jangan hendak mati menderita musibah masih. Mati malaikat itu jangan mencabut makhluk. Awasikan. Tapi kapan sudah wisal, malaikat itu bukan. Ada harapan padahal kan ada kenapa ada harapan kita menemukan lagi. Maka saat masuk surga kalau kita menemukan lagi ini kada tidak pernah langsung masuk surga. Oh jadi mana kamu kali ini yakin? Karena di ma'rifatir hidup hati itu hayal qalb. Jauh itu neraka. Nah ada surga dalam kehidupan unsur kebahagiaan, taknis, rasa, nama, nampak indah di ibadah itu. Jadi apa fala yara illa nur fala yazalu mustaghilan bi dhikrihi ghaiban an nugari hatta yamtali al-qalbu bin nur wa yaghibu amma siwal mazkur. Bahkan bukan hanya dirinya nanggaib tapi wa yaghibu amma siwal mazkur. Dalam orang yang disebut maka dirinya gaib bukan artinya gaib akan wujudnya, tapi yang ada adalah orang yang disebut itu yang nyata nampak wujud. Ada kali kan kita menyebut kita yang nampak. Nah ini kapan disebut yang nampak itu wujud yang menyebut, maka itulah ya galufit zikir. Maka itu senantiasa dalam zikirnya, sekejap pun, sedetik pun tidak pernah lepas daripada zikir. Bukan disebut hanya berzikir, tapi tidak disebut pun ia berzikir. Kenapa? Karena ghaib an nafsihi, ini lagi wujud si hamba. Diamnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku semuanya karena Allah. Coba karena Allah aku kada telah hidup. Coba karena Allah aku juga kada tahu mati. Siapa yang mematikan itu hanya Allah. Maka orang-orang seperti ini para yara illa nur. Dia kada ada melihat lagi naik, kada ada lagi melihat durba gelap, yang melihat cahaya terus. Maka itu widatu lihat alaihi ayatuhu, jika dibacakan padanya ayat-ayatnya maka bertambah terus imannya. Ini ayat-ayat saja kan? Kenapa di sini dibadakan ayat-ayatnya? Kada ada lain namanya selain pada ini. Cuma pada ada tambahnya nang jadi hatinya mereka. Nang pindah-pindah ini gaya. Penampilan itu tampilan. Tapi kan gayanya yang tampil. Wa yakhruju min sijnil aghyar wa yataharraru min rikil asar. Maka orang yang sudah sampai kepada wilayah visual itu fa yakhruju min sijnil aghyar wa yataharraru min rikil asar. Bebas dia daripada perbudakan makhluk. Pun kita syariat itu perbudakan makhluk berada. Pun tidak ada hakikatnya. Janjikan kali kamu tumpahi. Kamu tidak ada begini kan tidak mau masuk surga. Itu digunakan makhluk. Beda dengan orang yang sudah nur ala nur ahatal nur, diliputi oleh nur,
Ini terlepaskan lagi kemakhlukan itu, ada lagi kenafsuan itu, semua itu dia laksanakan bil farahi warraihan, dengan senang hati dan bahagia. Itu orang-orang yang muqarrabun. Kalau orang sudah dalam kehidupannya itu menampilkan yang terbit daripadanya aja, kan ada lagi yang terbit daripada kita. Waraku wa rihanu wa jannatun na'im, itu alasannya orang-orang yang ahli hikmah itu pasti surga, pasti kada ditakuni oleh malaikat munkar nakir. Jadi namun dari itu kada perlu lagi lah karena mencari penalkin. Itu kan dohir itu dohir tapi ya. Tapi yang perlu itu talkin oleh ikan menggunakan jangan mencari orang. Kita sudah mengenalkan, namun kita pun sudah mengenalkan masih mencari orang. Kan ya orang suka orang kada bingung, padahal kan talqin itu membacakan pertanyaan ke malaikat. Ada di sini nyamannya karena mencari ada talqinnya ada jadi masalah. Jika orang hakikat batalkin ada masalah. Nah, orang yang batalkan itu, tapi ada apa hakikat masalah. Pasti ditakuni biar tujuh pengertian pasti ditakuni. Kan maksudnya kandal benar depannya. Ada baik wujudnya. Ini siap-siap kerja itu namanya masih ada itu si makhluknya. Ya, itu ulu nafsin dari kata Allah itu pasti itu mati hasil tidak pindah nyaman untuk sampai maka itu waridul wisal, itu orang yang waridul wisal, orang yang sudah sampai ke hadat Allah, yang senantiasa merasakan beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan sudah senantiasa merasakan beserta Allah, maka apa yang dikatakan matayal qulub wal asrar wal arwah itu sudah tunggangannya. Al-qulub wal arwah wal asrah itu tunggangan orang yang sudah sampai ke hadirat Allah. Apa maksudnya? Dalam sekejapnya aja ribuan rakaat maka kalau dibenarkan oleh akal pikiran. Karena ini zauqiyah, karena terbitnya daripada Allah. Ini malaikat pun ada tahu, yang pencatat amalnya ada tahu, jalan masukannya dalam surga ini ya Allah ya. Kenapa dimaksud? Ini ahli maksiatnya, di mana orang ke tempat-tempat maksiat, mereka tempat maksiat. Ada ini, masukannya ke surga. Mereka ada tahu, malaikat melihat dia kepada dengan aku wajib. Mana mereka dengan payah tubuhku. Ada ketahuan mencatat malaikat mencatat amal, analisir rahasia. Malaikat pun tidak tahu siapa di hatinya itu. Nah, ini nyaman banget. Nah, sampai masih aja juga dengan mendahakan ketinggian. Maka orang sudah sampai kepada waridul wisal, maka mata yang qulub wal arwah. Jadi ini merupakan tunggangan hati roh. Maka ada heran orang-orang sudah hatinya itu hidup dengan ma'rifat kepada Allah. Satu rakaat itu sama dengan seisi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Satu rakaat itu
Karena ini maqah tunggangan. Bayangkan Nabi Isra dan Mi'raj yang perjalanan begitu jauh dapat ditempuh dalam sekejap mata saja. Kapan Nabi mampir di Bethlehem? Kapan Nabi mampir di Tursina? Kapan? Itu belum naik lagi tuh, belum Mi'raj lagi tuh. Ini sudah di luar atas kemampuan manusia, akal lah ya. Kalau lagi akal baik memikirkan. Maka itu maka ya qulub tunggangan hati dan roh itu ya nur. Kapan nur itu sudah masuk ke dalam hati, maka seluruh amal ibadahnya itu, satu rakaatnya itu sama dengan apa yang ada di langit dan apa yang saking banyak. Ya, karena tunggangannya itu nur. Ada heran, benar-benar meninggalnya. Nur. Ada kita tunggangannya, namun orang tak ada paham ini tunggangannya zulmah, maka itu mahar tadab. Ada kenapa anak menuju ke surganya dia ada bilang itu ada. Maka itu apa yang dikatakan oleh para ahli hikmah. Nah, kapan nur wisal itu? Apa nur wisal itu? Liyukhrika min sijni wujudika ila qadha'i syuhudika. Jadi warid al-wisal itu aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila qadha'i syuhudika. Keluar dari penjara wujud kita. Wujud kita ini penjara. Kita terpenjara dalam wujud kita sendiri. Maka itu keluar dari wujud kita. Karena wujud kita ini penjara. Kemana ila syuhudi rabbika, sampai kamu menyaksikan Tuhan kamu. Kapan kamu sudah menyaksikan kepada Tuhan kamu itu berarti kamu sudah keluar daripada wujud itu. Kapan kamu menyaksikan adanya Tuhan Allah itu, berarti kita mesti dalam sijni wujudin, dalam penjara wujud. Di sini aja sudah dalam penjara. Macam apa itu hendak keluar, sedangkan kita masih dalam penjara wujud kita, nafsu kita, kemakhlukan kita. Kan di dalam surga itu kan ada makhluk. Batuha kata, ba'anum kata, itu di surga kan. Maka itu anggarannya rohani itu adalah batuha. Oh, jadi itu siang itu kebenaran, nah itu lain. Itu jasmaninya. Rohaninya ada. Rohaninya ada. Jasmani itu jujur. Maka itu dikatakan di sini wujud di an ali ba'anil wujud bima yaqdu alayya minas syuhud. Wujud itu gaib. Ku cari-cari kegaiban itu ada tajwid yang memang ada. Maka aku lihat adalah dan ada siapa wallahul wahidul ahad. Allah yang ada yang esa itu aja. Yang ada itu ini aja. Yang lain kada, maka ya esa. Kada dengan Allah untuk mencapai kepadanya itu kan jurinya juga.
Kadang-kadang tahu akan keesaannya itu kecualinya juga, maka itu alaihi warisan supaya kita dengannya menghadap kepadanya. Kata kita menghadap kepadanya, tapi dengannya kita menghadap kepadanya. Hilangkan kitanya dulu, hanya Allah menghadap kepadanya. Maka bila menghadap ya ini, jangan menunggu-nunggu waktu di menunda-nunda lagi waktu. Mana sih dia? Ya, sudah jawab sekali ya. Bapak jamannya lagi jam 9. Cuma kalau sudah klasik, mulutnya asiknya dalam banderolnya. Banderolnya. Macam ada dina muhadina murah, senyum terus, semangat terus. Maka itu kita mengartikan tulis bisa dipilih kami membangkitkan semangat. Apa sudah terbaca ini, membaca yang banyak itu kan semangat keluar. Dan dalam hadapinya, dalam hadapinya, nah, kalau yang belum paham, ya, apa jadi sebagai itu bukan dengan Allah Taala. Yang membuat sebenarnya, ini membuat benda. Makanya ada jalan pernah menyampaikan itu bukan dengan Allah. Jadi ini ya, tapi ya selama ini bukan tapi tidak aku. Makanya itu disitulah wailun, disitulah atau turing, lalai. Ya, aku sudah dipandang bacaan sholat di masuki wabahnya. Ini yang dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini anak-anak kita hancur. Ini pasti mulainya ada ma'rifat, bukan ada ma'rifat dari kawan. Tidak lihat alaihim ayat itu bisa dibacakan ayat-ayat kepada jadah. Bahkan kemana aja yang menghadap, kemana aja yang menoleh dari hatinya. Lihat yang mobil ini, nah berdua ini, nah meramu. Kalau meramu nggak ada paham lalu paham kan? Paham ya teman-teman. Bapaknya tidak diri meramu. Paham dari merangut, tapi orang yang merangut melihat orang yang merangut sama dengan wah, ini kok bilang beda? Wajilat qulubuhum wa yatulun alaihim ayatun mujadatul iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman secara benar. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka sudah punya kedudukan di sisi Tuhan mereka, tinggi kedudukannya. Wa maghfiratun, dan pasti mendapat maghfirah dari Allah Ta'ala. Asal nur tadi ada di hati, roh dan sir. Karena nur itu adalah tunggangan hati, roh dan sir. Mudah-mudahan Allah memudahkan keberkamannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.